Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan cerita lucu tentang Abu Nawas yang berjudul Dua Ibu yang Merebutkan Bayi. Pada suatu hari, ada dua orang wanita yang bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Dua wanita itu saling berteriak dan menyerang lawannya. Salah satu wanita itu menggendong seorang bayi. Keributan ini mengundang kerumunan warga. Warga pun ingin tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Ternyata dua wanita itu sedang merebutkan bayi yang sedang digendong oleh salah satu di antara mereka. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Pertengkaran ini tidak bisa dilerai karena tidak ada penyelesaiannya. Kasus perebutan bayi ini akhirnya diserahkan kepada hakim. Namun, hakim mengalami kesulitan untuk memutuskan wanita mana yang merupakan ibu bayi itu. Dua wanita itu sama-sama bersikeras bahwa bayi itu adalah anaknya. Hakim itu akhirnya menghadap raja untuk meminta bantuan. Raja pun mencari cara untuk menentukan ibu bayi yang sebenarnya. Raja pun berbicara kepada dua wanita itu secara terpisah. Raja berbicara dengan cara yang sangat halus agar mereka mengaku. Namun cara yang ditempuh raja tak membuahkan hasil apa-apa. Kedua wanita itu justru semakin mati-matian mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Raja hampir putus asa. Masalah ini harus segera diputuskan karena menyangkut nasib seorang bayi. Raja lalu teringat Abu Nawas. Selama ini Baginda sering meminta bantuan Abu Nawas untuk memutuskan perkara yang sulit. Abu Nawas pun dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja. Raja menceritakan peristiwa yang terjadi. Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalahnya. Raja memberi waktu 1 hari kepada Abu Nawas untuk memikirkan jalan keluarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Raja sudah mengundang dua wanita yang berebut bayi. Banyak warga yang datang ingin menyaksikan penyelesaian kasus ini. Semua yang hadir menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Kedua wanita yang berebut bayi nampak sudah tidak sabar. Mereka ingin masalah ini segera diputuskan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Lalu Abu Nawas memanggil Al-Gojo untuk maju ke depan. Al-Gojo itu membawa pedang di tangannya. Wajah kedua wanita itu tampak khawatir. Tatapan mata mereka tertuju kepada bayi yang diletakkan di atas meja. Abu Nawas bertanya kepada dua wanita tersebut mengenai siapa ibu sebenarnya. Bayi ini harus bersama ibunya yang asli. Salah satu dari mereka yang bukan ibunya harus mengalah. Namun kedua wanita itu tidak ada yang mau mengalah. Mereka tetap mengakui bayi itu sebagai anaknya. Masing-masing tak akan mau menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Abu Nawas memutuskan untuk mengabulkan keinginan kedua wanita itu dengan cara yang adil. Ia akan menyuruh Al-Gojo untuk membelah bayi ini menjadi 2. Jadi masing-masing akan mendapat bagian yang sama. Abu Nawas pun meminta persetujuan kepada dua wanita itu. Semua orang yang hadir tercengang. Dua wanita itu menyaksikan bagaimana mungkin seorang bayi dibelah menjadi 2. Wanita pertama tampak senang. Akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dengan adil. Mereka akan sama-sama mendapat bagian yang seimbang. Ia pun menyetujui usul Abu Nawas. Sementara wanita kedua langsung menangis meronta-ronta. Ia menjerit-jerit histeris. Ia meminta agar Abu Nawas tak membelah bayi itu. Ia akan menyerahkan bayi itu seutuhnya kepada wanita pertama. Ia rela bayi itu dirawat wanita itu. Abu Nawas tersenyum lega.
Sekarang ia sudah tahu siapa ibu yang sebenarnya. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan menyerahkan kepada wanita kedua. Tak ada ibu yang tega membiarkan anaknya disembelih. Ibu itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wanita yang setuju anaknya disembelih pastilah bukan ibu yang sebenarnya. Abu Nawas selalu memerintahkan agar wanita pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Raja merasa puas dengan keputusan Abu Nawas. Warga yang ikut menyaksikan kejadian ini gembira karena bayi itu sudah kembali kepada ibunya. Sekali lagi Abu Nawas membuktikan kecerdikan dan kepandaiannya. Raja pun ingin mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat kerajaan. Namun Abu Nawas menolak. Dia ingin tetap menjadi rakyat biasa saja. Hikmah cerita. Seorang ibu selalu berupaya dan berdoa agar anaknya hidup bahagia, jauh dari penderitaan. Maka teman-teman semuanya sayangi ibu kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.